الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di masjid ini, di majelis ini untuk melaksanakan sholat berjamaah dan duduk sebentar untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita teruskan kajian tafsir juz 30. Kita masih berada di surah Al-Mutaffifin ya. Yaitu untuk nanti kita akan teruskan ayat 18 sampai ayat 28. Namun sebelumnya ada yang perlu untuk saya tambahkan dari tafsir pekan yang lalu di ayat yang ke-15 ya, di surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kemudian pada ayat 16-nya, thumma innahum lasalul jahim. Kalla, jangan begitu, atau sekali-kali tidaklah demikian. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, terhadap Rabb mereka, yawma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat atau pada hari akhirat nanti, lamahjubun, pasti mereka itu adalah orang-orang yang terhalangi, yang terhijabi, yang tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma innahum lasulul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka pasti masuk ke neraka al-jahim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan larangan, bantahan kepada orang-orang kafir bahwasanya tuduhan dan klaim mereka atau pengingkaran mereka terhadap hari kiamat itu adalah sama sekali tidak benar ya. Dan klaim mereka bahwasanya mereka di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang tinggi itu juga tidak benar. Kebalikannya, orang-orang kafir itu adalah terhalangi atau terhijabi melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. La yanduruna ilaihi kama yandurul mu'minun. Orang-orang kafir itu tidak bisa melihat Allah Ta'ala sebagaimana yang dilihat oleh orang-orang mukmin nanti di akhirat. Maka sebagaimana mereka terhalangi pada saat di dunia untuk mentauhidkan Allah disebabkan oleh keburukan amal-amal mereka, maka begitu pula di akhirat nanti mereka terhalangi untuk melihat keagungan dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-mu'minin yarawna 'azza wa jalla yawma idzin. Pada ayat ini adalah merupakan dalil, bukti bahwasanya orang-orang mukmin nanti di akhirat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah disimpulkan dari pemahaman ayat yang itu bisa dikuatkan oleh ayat yang lainnya di surat Al-Qiyamah
atau Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat itu dalam keadaan berseri-seri, kepada Rabb-nya wajah tersebut melihat. Jadi pada ayat 15 ini menunjukkan bantahan terhadap orang-orang kafir dan berita bahwasanya mereka tidak mampu melihat Allah, maka ini mengandung mafhum, ya, mengandung pemahaman yang secara implisit bahwasanya orang-orang mukminlah yang nantinya melihat Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala, sedangkan orang-orang kafir tidak mampu melihat Allah Ta'ala. Thumma innahum ma'a hadzal hirmani an ru'yatir rahman hum min ahlin niran. Kemudian sesungguhnya mereka bersamaan dengan terhalanginya melihat Allah Ta'ala, mereka adalah penduduk neraka, penghuni neraka. Fahum dakhilun nar, mereka adalah orang-orang yang memasuki neraka. Wa mulazimuha ghairu kharijina minha, mereka abadi di neraka, tidak keluar darinya dan terus-menerus merasakan panas yang amat sangat berada di neraka itu, ya. Jamaah sekalian, ini kalau kita lihat di ayat Al-Quran yang lainnya, untuk menguatkan tafsir di ayat ini adalah bisa dibuka di surat Yunus ayat 26, ya. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, untuk orang-orang yang melakukan ibadah dengan baik, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna artinya adalah surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Para ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud tambahan atau ziyadah itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendengarkan apa yang disampaikan pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka orang-orang yang beriman itu dekat kedudukannya, posisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surganya, ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, dalam kitab tafsirnya. Kemudian terkait dengan surat Al-Qiyamah 22 dan 23 itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala dengan nyata, secara langsung dengan mata kepalanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian sendiri. Sehingga ada sebuah hadis yang cukup panjang, doa, ya, yang diantara potongan doa itu Allah atau Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Di antara isi doanya adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhika, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kelezatan melihat kepada wajahmu, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kemudian ada juga hadis riwayat Muslim bahwasanya ketika penghuni surga itu telah masuk ke surganya Allah Ta'ala, maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian mau mendapatkan tambahan nikmat, wahai hamba-hambaku? Maka penduduk surga saat itu menjawab, ya Allah, kami telah mendapatkan nikmat yang banyak, wajah-wajah kami telah memutih, bersih, dan kami telah masuk ke surga, maka tambahan nikmat apa lagi, ya Allah? Maka saat itulah Allah membuka hijabnya dan memperlihatkan wajahnya yang mulia. Maka saat itulah orang-orang mukmin yang masuk ke surganya Allah sangat takjub, mereka sangat heran
melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasa bahwa apapun yang mereka dapatkan kenikmatan di surga itu lebih kecil daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat wajah Allah adalah merupakan nikmat yang terbesar yang didapatkan oleh orang-orang mukmin pada saat di surganya, melebihi daripada nikmat tempat yang demikian indah, nikmat fasilitas yang demikian mewah, dan segala apapun yang ada di surga itu tidak ada bandingnya dengan kenikmatan yang terbesar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa yang diberikan karunia oleh Allah taala memasuki ke surganya dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kepala kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu tambahan, ya, di ayat 15 dan ayat 16. Sekarang mari kita lanjutkan ayat 18 sampai ayat 28, yang mana paragraf ini diberi judul oleh penulis tafsir Al-Munir ini, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, dengan judul Diwanul Khair wa Qissatul Abrar, catatan kebaikan dan kisah orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Mari kita baca bersama-sama untuk menambah keberkahan majelis kita, ya. Monggo bagi yang membawa mushaf kita buka bersama-sama mulai ayat 18 sampai ayat ke-28. Ada 10 ayat, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal araiki yandurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Kalla, jangan begitu, sekali-kali tidaklah demikian. Inna kitabal abrar, sesungguhnya kitab, catatan, buku orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, yang mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, la fi alliyin, pasti berada pada illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apakah illiyun itu? Kitabun marqum, itu adalah catatan, kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan dengan Allah. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, lafi na'im, pasti berada di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Alal araiki yandurun, di atas dipan-dipan mereka saling memandang, saling melihat. Ta'rifu fi wujuhihim, engkau mengetahui pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, yaitu kesenangan hidup dan penuh dengan kenikmatan. Yusqauna, mereka diberi minum, mirrahiki makhtum, dari khamr murni yang tidak memabukkan, ya. Makhtum, yang tersegel
yang tertutup, yang aman pada saat itu ya, sebelumnya belum diminum oleh siapapun. Khitamuhu misk, yang mana penghujungnya, rasa tegukan yang paling akhir itu adalah minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan di dalam hal itu hendaknya berlomba orang-orang yang berlomba, bersegera orang-orang untuk mendapatkannya. Wa mizajuhu, dan campurannya min tasnim, yaitu dari tasnim. Apakah itu? Dijelaskan pada ayat yang 28. Ainan, itu adalah merupakan mata air, yashrabu bihal muqarrabun, yang meminumnya dengannya orang-orang yang didekatkan. Sama sekalian, ini terjemahan ya, secara bebas dalam ayat 18 sampai 28 ya. Munasabah, keterkaitan antara ayat-ayat ini dengan yang sebelumnya. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang melakukan kecurangan dalam bab timbangan ya, dalam bab takaran, yaitu al-mutaffifin. Kemudian Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir yang banyak melakukan maksiat pada hari kiamat nanti, bagaimana keadaannya. Kemudian menjelaskan tentang derajat mereka, yaitu kondisi keadaan mereka pada hari kiamat. Maka Allah dalam ayat-ayat ini menjelaskan tentang keadaan al-abrar, orang-orang berbakti yang baik, yang taat kepada Allah. Alladzina amanu billahi wa rusulihi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir. Wa amilu solihan fid dunya, dan melakukan amal-amal soleh di dunia. Itulah yang dimaksud dengan al-abrar. Wa ta'rif fi manzilatihim indallah, dan menjelaskan tentang keadaan derajat mereka atau posisi mereka, tempat tinggal mereka di sisi Allah Ta'ala. Wa annallaha rasada a'malahum fi kitabim marqum, dan bahwasanya Allah Ta'ala menyimpan amal-amal mereka, mencatat amal-amal mereka di kitab yang tertulis, yang terjaga dengan baik. Itu adalah illiyun. Wa anna lahum al-jazaa'ul hasan ala ihsanihim, dan mereka mendapatkan pahala kebaikan atas apa-apa amal yang baik fid dunya, di dalam kehidupan dunia. Hatta yatabayyana anna kitabal abrar zidda kitabil fujjar bi jami'i ma'anihi. Hal itu disebutkan secara beruntun antara kitabul fujjar, catatan orang-orang yang buruk, dengan kitab al-abrar, supaya menunjukkan lawan secara perbandingan, supaya kita bisa membandingkan antara catatan orang-orang yang buruk dengan catatan orang-orang yang baik. Semuanya serba berlawanan ya, berselisih atau berbeda 180 derajat antara kondisi orang-orang kafir, catatan mereka, dengan orang-orang yang berbakti kepada Allah. Fayaqbalul aqil ala muqawimatil awwaliyin, maka orang yang berakal akan bisa merenungkan, akan bisa mentadaburi tentang pilar-pilar, nilai-nilai yang terkandung pada ayat-ayat ini ya, dan bisa mengambil ibrah dari cerita ataupun dari berita-berita, kisah-kisah dari para pendahulu mereka, dan menjauhi segala macam dosa kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya juga, sehingga mereka melakukan amal-amal yang baik itu ya, supaya tercatat amalannya nanti di kitabul abrar ya, atau di eliyin. Sama sekalian, mari kita teruskan dengan tafsir wal bayan dari ayat-ayat ini, 10 ayat 18 sampai dengan 28 ya. Kalla inna kitabal abrari la fi aliyin, ay haqqan, itu adalah merupakan kebenaran. Inna kitabal abrar wa humul mu'minun al-mukhlisun al-amilun al-muti'un, orang-orang yang baik itu adalah orang-orang mukmin
yang ikhlas, yang melakukan amalan di dunia, amal-amal soleh, al-muti'una, orang-orang yang taat, mereka itu marsudun fi kitabin bayyinin mastur. Catatannya itu nanti di akhirat tertulis pada sebuah kitab yang nyata, kitab yang terjaga, yang tertulis di sisi Allah, atau fi a'ali al-jannah, berada di surga yang tinggi. Jadi kata-kata illiyun di sini mengandung dua makna. Yang makna pertama adalah bisa berarti itu adalah nama daripada kitab itu sendiri yang mencakup amal-amal kebaikan. Dan makna yang kedua, illiyun itu adalah sebuah tempat yang tinggi yang berada di surga Allah Ta'ala. Jadi keduanya itu adalah merupakan kemuliaan, ya. Dan masa depan mereka, orang-orang yang baik itu ada di neraka, berbeda dengan orang-orang al-fujjar, orang yang ahlul maksiat. Mereka itu berada pada sijjin, yaitu tempat yang hina, ya, yang terbelenggu, yang tidak terhormat. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Wa ma a'lamaka ya Muhammad, tahukah engkau wahai Muhammad, ayyu syai'in huwa illiyun, apakah yang dimaksud dengan illiyun itu? Wa yuradu bidzalika tafkhimu amrihi wa ta'dhimu sya'nihi. Yang dimaksud penyampaian pada ayat ini adalah dalam rangka untuk menunjukkan tentang keagungan urusannya, tentang kemuliaan urusan ini. Innahu kitabun mastur, itu adalah kitab yang tertulis, yang tercatat, di mana siturat fihi asma'uhum wa a'maluhum, tercatat di dalam kitab ini nama-nama mereka dan seluruh amal-amal mereka. Wa huwa as-sijlul kabir, itu adalah merupakan catatan yang besar. Alladzi tuhdiruhul malaikah, yang dihadirkan oleh para malaikat. Wa tahfaduhu, dan dijaga dengan baik oleh para malaikat. Wa yarawnahu, dan mereka akan bisa melihatnya. Kama yahfadu al-lauhal mahfud, sebagaimana para malaikat menjaga kitab al-lauhul mahfud. Jadi mereka menyaksikannya secara langsung nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat sesudahnya, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yandurun. Artinya adalah inna ahlat ta'ah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan ketaatan di dunia, lafi tana'umin azimin yaumal qiyamah, berada pada sebuah nikmat yang agung nanti pada hari kiamat. Wa fi jannatil khulud, berada pada surga yang abadi. Alal asirratil lati fil hijal dzatal kubab as-satirah. Jadi mereka nanti pada saat berada di surga Allah itu, mereka berada di atas dipan-dipan, yang mana bukan semata-mata dipan biasa, ya, tapi dipan-dipan yang tertutup dengan semacam kubah-kubah yang ada tirainya. Ini sebuah pemandangan yang sangat indah. Ya, biasanya di beberapa hotel berbintang, ya, yang biasanya ditaruh kalau di dunia, ya, maksudnya, ya, tapi tidak bisa kita bandingkan antara keindahan yang pernah kita lihat di dunia dengan keindahan nanti di surga, itu sama sekali tidak berbanding, ya. Hanya sekedar untuk perbandingan tetapi tidak sama, ya. Jadi kalau kita pernah melihat pemandangan yang indah biasanya di hotel-hotel mewah, ada sebelah kolam renang misalnya, yaitu ada dipan-dipan yang tertutup dengan tirai-tirai. Nah, mungkin ada kemiripan seperti itulah, yang tidak bisa dilihat dari luar, tetapi mereka bisa melihat dari dalam. Di mana di dalam ayat ini disebutkan alal araiki yandurun, ya. Mereka saling melihat, yanduruna ila ma a'adahullahu lahum. Mereka bisa melihat terhadap apa yang disediakan oleh Allah kepada mereka, min anwa'in na'imi fil jannah, berupa kenikmatan yang sangat banyak berada di surganya.
wa ila ma lahum minal karamatil madiyah wal ma'nawiyah, terhadap apa yang mereka dapatkan berupa kemuliaan-kemuliaan baik secara materi ataupun secara maknawi, secara langsung berupa benda-benda yang mereka dapatkan, ataupun secara maknawiyah, majazi, secara psikologis ya. Amal madiyat, adapun kenikmatan-kenikmatan yang berupa materi, fahiya mukhtalafu anwa'il at'imah, berbagai macam jenis makanan asyahiyah yang sangat menggoda ya, menarik syahwat kita supaya untuk kita nikmati, wal asyribah al-haniyah, dan berbagai macam jenis minuman yang sangat menyegarkan ya. Berbagai macam makanan, apakah berupa buah-buahan, berupa kue-kue, berupa apapun kenikmatan yang itu jenis makanan, ada semua di surga Allah. Segala macam jenis minuman yang sangat menyegarkan itu juga disediakan. Wal huril ain, dan tidak kalah nikmatnya, pentingnya adalah para bidadari yang indah, yang cantik. Wal maraqibil farihah, dan kendaraan-kendaraan yang mewah. Wal masakinil fakhmah, dan tempat tinggal yang sangat mewah, yang sangat mempesona. Itu semuanya bisa dilihat oleh penghuni surga pada saat mereka duduk-duduk di dipan-dipan, yaitu di seperti tempat-tempat tidur yang ada kubahnya, ada tirainya tersebut ya. Itu bisa dilihat, yang itu akan menjadikan orang ini ya, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satunya insyaallah nanti di surga, itu akan memiliki kenyamanan, bisa melihat materi yang demikian lengkapnya di surganya Allah Ta'ala. Wa amal ma'nawiyat, adapun kenikmatan-kenikmatan berupa maknawi, majazi, yang berupa psikis, fa ansahum billahi wa ru'yatuhum lahu ya, fa unsuhum billahi, maka itu adalah berupa keakraban mereka dengan Allah Ta'ala, kedekatan mereka kepada Allah Ta'ala, wa ru'yatuhum lahu, dan bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung dengan mata kepalanya sendiri ya. Wa ridhahu anhum, dan keridhaan Allah kepada mereka. Wa syu'uruhum bil amni, mereka merasakan keamanan. Wa tuma'ninah, merasakan kenyamanan. Wa sa'adatil abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi ya. Inilah ya sebuah kenikmatan yang ada di surga, kenikmatan yang abadi secara materi ataupun psikis. Materinya lengkap, fasilitasnya luar biasa, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di dunia ini ya. Dan secara maknawiyah, secara psikis, kita akan mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketenangan, ketenteraman yang luar biasa, yang tidak pernah kita dapatkan pada saat di dunia ini ya. Itulah kenikmatan yang luar biasa yang ada untuk penduduk surga. Alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau Muhammad, jadi di sini menggunakan khitabnya, mukhatabnya adalah Rasul kita ya. Allah berbicara kepada Rasulnya, engkau melihat wahai Muhammad, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im. Nadrah pakai dot ini adalah mengandung makna kesenangan hidup, wajah yang berseri-seri, dikarenakan mereka mendapatkan an-na'im, kenikmatan yang sangat banyak ya. Wajahnya berseri-seri. Idza ra'aitahum arafta atharan ni'mati, apabila engkau melihat mereka wahai Muhammad, engkau akan mengetahui tentang bekas-bekas nikmat, wataraf, dan bekas-bekas kemewahan, wasurur, dan kesenangan, wata'ati fi wujuhim, dan kebahagiaan yang ada di wajah-wajah mereka. Jadi ekspresi wajahnya menampakkan kegembiraan, kesenangan yang luar biasa ya. Allati tatala'la'u bin nur, yang bercahaya, yang bersinar dengan cahaya, wal hasan wal bayat,
dengan ketampanan dan wajah yang tampan atau wajah yang putih berseri-seri, wal bahjati war raunak, dan kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Li'anna Allah Ta'ala zada fi jamalihim wa fi alwanihim ma la yasifuhu wasifun, karena Allah Ta'ala menambah ketampanan mereka pada warna-warna mereka yang tidak bisa disifati dengan sifat apapun. Siapapun tidak bisa mensifati ketampanan ahlul jannah, seperti yang difirmankan Allah di surat Abasa ayat 38 sampai 39, wujuhu yauma idzin musfirah, pada hari itu wajah-wajah dalam keadaan berseri-seri, dhahikatu mustabsyirah, mereka tertawa dan ada yaitu sebuah kebahagiaan yang bersinar dari wajah-wajah mereka. Sama sekalian, ini adalah kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ada di surga. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan materi, kemudian kenikmatan non-materi berupa psikis, maka itu terekspresikan dengan wajah-wajah mereka. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan mereka biasa berkumpul ya di sebuah pasar setiap hari Jumat ya, dan mereka diterpa dengan angin. Setiap kali diterpa dengan angin, wajah-wajah penduduk surga ini semakin tampan bagi yang laki-laki, dan bagi perempuan semakin cantik luar biasa. Itu adalah tambahan-tambahan kenikmatan yang sekian banyak yang diberikan kepada ahlul jannah. Yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka diberikan minum dari anggur yang murni. Yusqauna minal khamr, ya, mereka diberikan minum dari al-khamr. Jadi khamr adalah anggur atau khamr ya, yang kalau di dunia itu haram ya, haram untuk kita konsumsi karena itu memabukkan, namun untuk di akhirat ini dihalalkan. Khamr yang disediakan allati la ghisha fiha wala yushabibuha syai'un yufsiduha, yang tidak membuat pusing, yang tidak membuat mabuk, tidak membuat teler sama sekali ya. Waqad khutima ina'uha bil miski, dan wadahnya itu tersegel dengan minyak kasturi, fala yafukuhu ilal abror, tidak bisa dibuka kecuali oleh orang-orang yang berbakti. Jadi setiap wadah diberikan kepada satu orang sehingga tidak bisa dinikmati oleh yang lainnya ya. Jadi masing-masing mendapatkan itu, yang mana wa yakunu akhiru ta'mihi rihul miski khitamuhu misk, jadi akhir kelezatannya itu adalah seperti minyak kasturi. Ini menggambarkan tentang kenikmatan yang sangat apabila mereka meminum arak atau anggur yang itu disediakan bagi orang-orang ahlul jannah yang tidak memabukkan sama sekali ya. Wa fi dzalika falyartaqib ar-raghibun, oleh karena itulah hendaknya orang-orang mukmin yang iman, yang beriman kepada kenikmatan-kenikmatan itu, hendaklah mereka berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaknya mereka berlomba-lomba, bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala macam kemaksiatannya ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya, bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga dari Allah. Jadi ini semua dalam rangka memberikan motivasi kepada kita ya, bahwa surga ini harus kita kejar, harus kita upayakan dengan daya dan kemampuan kita. Potensi apapun yang kita miliki di dunia ini, segala fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, kenikmatan berupa kenikmatan fisik, kenikmatan materi, kenikmatan waktu luang, kenikmatan kesehatan, dan apapun yang diberikan Allah Ta'ala, hendaklah kita jadikan sebagai wasilah, sarana untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan satu biji kurma ya.
Kalaupun kita memiliki kurma yang dengan itu kita bisa terjauh dari neraka dan bisa dimasukkan ke surga, mari kita sedekahkan fisabilillah ya. Kita punya ilmu, kita sedekahkan. Kita punya waktu, kita sedekahkan fisabilillah. Kita punya tenaga, kita sedekahkan. Apapun yang kita miliki, marilah kita alokasikan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Limithli hadza falyamalil amilun di surat As-Saffat ayat 61. Karena seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal itu melakukan aktivitasnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang marfu', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbata ma'in ala dhama'in saqahu Allahu ta'ala yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Mukmin siapapun ya, siapapun dia seorang mukmin yang memberikan minum kepada mukmin lainnya syarbata ma'in ala dhama'in, walaupun itu satu teguk untuk menghilangkan haus dan dahaga ya. Jadi kita mendapatkan orang mukmin lainnya dalam keadaan haus ya, apalagi kalau dalam keadaan puasa, kita kasih takjil berupa air minum misalnya ya. Atau kalaupun enggak puasa ya dalam kondisi yang lainnya, pada saat dia kehausan kita kasih minum, maka fadilah pahala yang kita dapatkan adalah saqahullahu ta'ala yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Allah Ta'ala akan memberikan minum kepada orang yang memberikan minum kepada saudaranya di dunia dulu, yaitu dari ar-rahiqil makhtum tadi, dari khamr yang lezat, khamr yang asli, yang tidak memabukkan, yang tersegel tadi. Itu fadilahnya seperti itu ya. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan 'alal ju', dan siapapun mukmin, seorang mukmin di dunia yang memberi makan kepada mukmin lainnya, kepada orang yang kelaparan, jadi dia lapar kemudian kita kasih makan, maka at'amahullahu min thimaril jannah. Allah Ta'ala nanti akan memberikan balasan kepada orang ini dari buah-buahan yang ada di surga. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan thawban ala ura kasahullahu min khudril jannah. Dan siapapun seorang mukmin yang memberikan pakaian kepada orang mukmin lainnya sehingga dia tidak telanjang, maka Allah Ta'ala akan memberikan pakaian kepada dia dari pakaian surga yang indah nanti ya. Itulah pahala yang akan didapatkan oleh siapapun yang melakukan kebaikan di dunia. Ketika kita memberikan kebaikan kepada sesama mukmin, maka kita akan dibalas dengan jauh berlipat ganda di akhirat nanti. Apakah berupa makanan, apakah berupa minuman ya. Dan kita bersedekah berupa makanan, minuman, ini adalah sesuatu yang afdol ya. Dan dalam hadis dikatakan la tusahib illa mu'minan, janganlah engkau bergaul kecuali dengan sesama mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang mana para ahli hadis memberikan penjelasan yang dimaksud dengan makan ini adalah ta'amul hajah atau ta'amud dakwah, la ta'amul hajah ya. Janganlah memberi makan, itu maksudnya adalah makanan undangan, bukan makanan karena kebutuhan. Kalau orang walaupun dia non mukmin, non muslim, tapi karena dia butuh dengan makanan itu boleh kita kasih ya. Tapi kalau dia dalam kondisi yang tidak butuh, kita memiliki hajat walimah atau resepsi misalnya di rumah kita, maka sesuai dengan tuntunan yang ada dalam hadis ini, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya undangan yang kita undang itu hendaknya adalah orang-orang yang soleh saja, orang-orang yang baik saja. Adapun yang tidak soleh, ini kita pakai skema yang lain ketika dia dalam kondisi yang butuh tadi ya.
dengan mempertimbangkan tentunya tentang dampak-dampaknya ya. Kita tidak memaknai secara saklek hadis ini ya, tapi di sini ada skala prioritas ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena jadi saya katakan sedekah yang utama adalah memberi makan, memberi minum. Kalau itu kita berikan kepada orang mukmin yang soleh, ahlul ibadah, maka makanan minuman yang dikonsumsi oleh orang yang soleh ini kita berkontribusi dari kesolihannya. Kita kasih makan dia sehingga punya tenaga. Tenaga ini dipakai untuk baca Al-Quran, tenaga ini dipakai untuk sholat jamaah di masjid, tenaga ini dipakai untuk sholat tahajud, untuk jihad fisabilillah. Maka kita berkontribusi dalam amal-amal solehnya. Jadi amal baiknya itu mengalir ke kita ya, dan itu akan menjadi darah dagingnya. Makanan minum yang kita kasihkan itu akan masuk ke dalam tubuhnya, akan menyatu dengan dagingnya, dengan darahnya, sehingga itu menjadi barokah untuk kita ya yang masih makanan ya. Kebalikannya, kalau orang yang kita kasih sedekah berupa makanan minuman itu ahlul maksiat, mohon maaf misalnya orang yang preman atau yang suka malak atau suka menyakiti misalnya, semakin dia kuat fisiknya dengan asupan energi dari kita, dari makanan yang kita kasihkan, maka seolah-olah, walaupun tidak persis ya, tapi seolah-olah kita berkontribusi terhadap kemaksiatan yang dia perbuat. Nah, jadi ada limpahan, seolah-olah begitu ya, ada limpahan dosa kepada kita ya, walaupun tidak sesaklek itu ya. Jadi inilah fadilah kita memberikan sedekah berupa makanan, minuman ya. Kita ada kelebihan rezeki, mari kita infakkan, kita sedekahkan, terutama pada saat hari Jumat ya. Karena di antara fadilah kita sedekah pada hari Jumat itu adalah seperti fadilah kita bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Jumat adalah sayyidul ayyam ya. Kalau kita sedekah pada hari Jumat, maka keutamaannya lebih mulia seperti kita sedekah pada bulan Ramadan dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Sedekah pada hari Jumat lebih mulia dibandingkan dengan pada hari-hari yang lainnya. Apakah kita kasih pengemis atau tukang beca atau yang membutuhkan, atau kita kasih ke masjid misalnya, yang mana mereka melaksanakan sholat Jumat di situ ya, itu banyak sesuai dengan kemampuan kita ya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya itu adalah dari tasnim yang dijelaskan pada ayat 28. Ainan, tasnim itu adalah merupakan mata air, yashrabu bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang yang dekat. Maksudnya adalah wa mizaju dzalika ar-rahiq, dan campuran khamr yang asli tadi yang tidak memabukkan itu dicampur dengan tasnim. Jadi minuman khamr sudah sangat lezat dicampur dengan tasnim. Apakah tasnim itu? Tasnim itu adalah mata air, syarabun yunsabu alaihim min uluwin, yang mengalir dari atas ke bawah. Wa huwa asyrabu syarabil jannah, dan itu adalah minuman yang termulia, yang terbaik untuk orang-orang yang ada di surga. Jadi ar-rahiq itu adalah minuman yang lezat. Ini ada yang lebih baik lagi, yaitu tasnim itu, yang memancar, mata air yang mengalir dari atas ke bawah. Wa yusqauna ar-rahiqu at-tasnim min ainin jariyah, mereka diberikan minum dari khamr yang lezat, khamr yang asli yang tidak ada campurannya, kemudian dicampur dengan tasnim, yaitu berupa mata air jariyatin minal a'la ilal asfal, yang mengalir dari atas ke bawah. Yumzajuna biha ku'usahum, dicampurkan dengan tasnim itu di gelas-gelas mereka. Wahiyallati yashrabu minal abrar, dan itulah yang dipakai minum oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti kepada Allah, al-muqarrabuna sarfan wa tumzaju li ashabil yamini masjan. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah,
Jadi mereka dialokasikan ya untuk orang-orang yang baik dan diberikan campuran atau yang mereka bergaul dengan ashabul yamin, orang-orang yang berbahagia yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas pernah ditanya dalam sebuah riwayat tentang tafsir wa mizajuhu min tasnim ayat 27 ini. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan hadza mimma qala Allah. Ini adalah termasuk di antara apa yang dikatakan oleh Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Bisa dibuka ya di surat As-Sajdah ayat 17. Jadi inilah kita tafsir bil ma'thur ya, pendekatan kita dengan tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat satu dengan ayat yang lainnya, tafsir Al-Quran dengan hadis, dan tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Abdullah bin Abbas adalah merupakan turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran ya, yang merupakan bahrul ummah atau habrul ummah ya, tintanya umat ini, orang yang alim di antara para sahabat yang lain ya tentang masalah Al-Quran dan takwil. Beliau memberikan penafsiran ayat 27, wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya itu adalah dari tasnim. Itu adalah termasuk di antara yang difirmankan Allah Ta'ala di surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsun, maka tidak mengetahui setiap jiwa pun, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan oleh dari ya kepada mereka, yang disembunyikan dari hati mereka, yang tidak ditampakkan ya, min qurrati a'yun, yaitu berupa kesenangan ya. Jadi maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu kenikmatan-kenikmatan yang tidak terbatas ya. Setiap jiwa tidak mengetahui kira-kira dia nanti akan mendapatkan apa lagi setelah ini dan seterusnya. Berupa kesenangan yang sangat banyak, itu tidak mereka dapatkan sebelumnya ya. Disembunyikan Allah Ta'ala sebelumnya, di luar yang tadi yang sudah nampak-nampak berupa materi, berupa non-materi tadi, itu masih ada beberapa yang rahasia ya, yang nantinya akan kita dapatkan di surganya Allah Ta'ala, berupa kesenangan yang sangat banyak. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu adalah dikarenakan atau merupakan balasan ya daripada orang-orang atau daripada amal-amal yang telah mereka lakukan pada saat di dunia ya. Ketika kita banyak melakukan amal soleh di dunia, maka pahala yang kita dapatkan adalah kesenangan yang sangat banyak di akhirat, yaitu di surganya, dan begitu pula sebaliknya. Ini adalah sama sekalian tentang tafsirul bayan dari ayat-ayat ini, dan ada tambahan atau kesimpulan-kesimpulan tentang fikul hayati awil ahkam, fikih tentang kehidupan atau dari hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat ini ya. Di antaranya yang pertama adalah inna suhufa a'malil abrar mudawwanatun fi sijilil kabir. Sesungguhnya lembaran-lembaran amal-amal orang-orang yang baik itu tercatat pada catatan yang besar, yaitu Alkitab Al-Musattar Al-Bayyin Al-Kitabah, kitab yang tercatat dengan rapi, yang tertulis nanti di akhirat, yang didapatkan oleh kita semua nanti ya. Yang kedua adalah ba'da an azzamallahu ta'ala kitabal abrar azzama manzilatahum. Setelah Allah menjelaskan tentang keagungan kitab al-abrar, tulisan orang-orang yang baik, maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang azzama manzilatahum, mengagungkan posisi mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa abana annahum fi naimil jannah, mereka nanti ada di kenikmatan surga. Wa wasafa kaifiyata dzalika naim bi umurin thalathah, dan Allah mensifati tentang tata cara kenikmatan tersebut dengan 3 hal yang disifati dalam ayat-ayat ini ya. Yang pertama, Allah memberikan kemuliaan mereka, yaitu alal araiki yandurun,
Jadi ini cara Allah untuk mensifati kondisi mereka ya, tentang keagungan mereka, yaitu dengan ayat alal araik yang turun di atas dipan-dipan mereka melihat. Itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua adalah ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu melihat di wajah-wajah mereka yaitu kesenangan dan penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga adalah yusqauna mirhiqi makhtum. Mereka diberikan minum dari arak atau dari anggur yang tidak memusingkan atau tidak memabukkan. Ini tiga ungkapan yang disampaikan Allah di dalam ayat-ayat ini. Kemudian di Ar-Rahiqul Makhtum Allah memberikan sifat 4 hal di Ar-Rahiqul Makhtum di dalam ayat-ayat ini. Ini sekali lagi untuk menegaskan ya, sudah kita sampaikan tapi ini memberikan sebuah kesimpulan-kesimpulan. Jadi sifat anggur murni yang tidak memabukkan itu adalah annahu syarabun makhtum qad khutima alaihi takriman lahu bisyanah. Jadi minuman yang tersegel, yang tertutup rapi, yang terjaga tadi ya. Yang kedua khitamu misk, yang diakhiri dengan rasa misk atau minyak kasturi. Yang ketiga annahu mahallut tanafus wa tanazu', itu adalah tempat kita untuk dijadikan sebagai perlombaan ya, supaya kita saling berebutan untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu berupa Ar-Rahiqul Makhtum. Yang keempat adalah wa mizajuhu min tasnim, yaitu dicampur dengan tasnim. Ini adalah 4 ungkapan yang menunjukkan sifat Ar-Rahiqul Makhtum yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk al-abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, yang banyak melakukan amal soleh di dunia dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan segala macam kenikmatan yang di surga, dan kita akan bertemu insyaAllah bersama-sama, berkumpul bersama-sama di surganya Allah Ta'ala, bersama dengan keluarga kita masing-masing, dengan anak turun kita insyaAllah. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran dan selalu dalam hidayah Allah Ta'ala sampai kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.